Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk awal minggu ini Tuhan. Kami mau mengawali semua aktivitas kami bersama dengan Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar itu semuanya Tuhan berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terus Engkau kerjakan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Perjelas untuk kami boleh menangkap akan setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup setiap kami ya Bapa. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mari Roh Kudus berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru Tuhan untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga setiap kami ada di dalam pagar perlindungan yang daripada Engkau sendiri. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bersama yuk bagaimana kita berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kalau namanya akar itu tentu perlu media ya saudara-saudara. Kita bayangin kalau ada tumbuhan, tanaman itu akan bertumbuh dengan baik ketika akarnya juga tumbuh dengan baik. Seringkali akarnya itu ada putih-putih ya saudara-saudara. Kalau tanamannya itu daunnya kadang-kadang keriting, kita periksa, kita angkat tanaman itu ada putih-putih, ada hama, membuat pertumbuhan daripada tanaman itu tidak subur ya saudara-saudara. Terkendala dengan apa yang membuat hama itu tidak bisa maksimal mencari akan makanan. Tugasnya akar kan mencari makanan buat tanaman ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Alkitab mengatakan di dalam Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Biar ini tidak terjadi dalam hidup setiap kita ya saudara-saudara. Ketika dapat firman senang, dapat janji Tuhan senang, tapi cuma sebentar. Karena tidak berakar ya saudara-saudara. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ketika firman itu, ketika janji Tuhan itu tidak tergenapi ya saudara-saudara, mereka akan mencari dan menghilang dari peredaran di dalam Tuhan. Entah kemana ya saudara-saudara. Karena seringkali sekarang ini banyak sekali jalan pintas yang ditawarkan. Mau cepat jalan keluar, ini ada ke sana ke sini, banyak yang ditawarkan. Oleh sebab itu hati-hati ya saudara. Setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Ini kita harus waspadai ya saudara. Saudara dan saya harus waspada. Jangan sampai ketika benih firman itu ada di dalam hidup setiap kita tidak berakar. Berlalu begitu saja, senang dapat janji firman, senang dengar firman, tetapi firman itu tidak bertumbuh di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu setiap kebenaran firman yang ditaburkan itu perlu yang namanya media. Media tanah hidup kita menjadi tanah yang baik, Alkitab mengajarkan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu
benih firman Tuhan itu akan bertumbuh bahkan berbuah berlipat kali ganda dalam hidup saudara dan saya. Jadi pastikan hidup saudara dan saya ini punya media yang baik, sehingga akar dalam hidup setiap kita ini bisa menopang akan setiap kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika dengar firman, ya tangkap firman itu dan kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Kita perkatakan, kita deklarasikan, yes Tuhan, pasti ini jadi dalam hidup setiap kita. Sekalipun itu belum tergenapi, tapi percaya setiap kebenaran firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu Alkitab yang janji, ya saudara. Tuhan yang janji buat setiap kita yang percaya. Di dalam Matius 27 ayat 24 dan 25. Ketika orang membangun rumah, ya saudara-saudara. Membangun rumah itu di atas batu yang kuat, bukan di atas pasir. Sehingga ketika hujan, banjir, angin melanda, rumah itu tidak roboh. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hujan, banjir, angin bisa datang dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Memperkokoh akar pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan. Karena kita mendirikan kepercayaan kita ini kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita ini tidak digoncangkan dengan apapun yang mungkin kita alami, ya saudara-saudara. Tapi kita punya tetap percaya kuasa Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Karena saya ini berakar kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa tetap menjadi berkat, kita tetap bisa melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Bukan cuma mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku. Itu yang dikatakan firman adalah orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Pastikan saudara dan saya, ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, siapa yang menjadi pegangan kita? Apakah harta, apakah hobi, apakah kekayaan, apakah hal-hal yang lain selain Tuhan? Pastikan Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh itu, yang menjadi dasar untuk kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Seperti kata firman Tuhan ini, ketika banjir angin melanda rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Biar ini menjadi perenungan kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita ini mengandalkan segala sesuatunya. Sekalipun ada angin, ada badai, ada hujan, tetapi kita tetap teguh, kuat berakar di dalam Tuhan. Karena Yesus kita itu adalah batu karang yang dapat diandalkan. Yeremia 17 ayat 8 dan 9, 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Biar saudara dan saya ini mengerti kemana kita ini tetap bertahan, kemana kita ini tetap mengandalkan hidup kita ini kepada siapa. Biar andalan kita itu Tuhan.
Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena hidup saudara dan saya ini berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap percaya ada Tuhan yang menolong. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang dapat memberikan jalan keluar dalam hidup setiap kita. Ada bilur Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terhentikan oleh apapun ya saudara-saudara. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Karena kuasa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kuasa Tuhan itu begitu dahsyat ya saudara-saudara. Oleh sebab itu ayo sama-sama kita terus merambatkan akar kepercayaan kita kepada batang air, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Sehingga Alkitab yang bilang ayat yang ke-8, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada jaminan saudara-saudara, ketika saudara dan saya ini mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, sekalipun mungkin saat-saat ini kita belum melihat, tetapi janji Tuhan sekali lagi, ya dan amin. Buat setiap kita tetap terus percaya kuasa Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan. Akar kita ini tidak terpolusi dengan hama-hama yang menggoncangkan, membuat akar kita ini jadi tidak berkembang sebagaimana mestinya. Biar akar hidup saudara dan saya kepada Tuhan itu bersih ya saudara. Tidak tercemar dengan polusi-polusi. Tidak tercemar dengan intimidasi-intimidasi yang mungkin, mana pertolongan Tuhan, kau belum datang, mana kau belum sembuh, kuasa Tuhanmu mana. Seringkali itu kuasa-kuasa si jahat itu ya saudara-saudara menggoncangkan iman percaya kita. Biar kita tetap terus berakar kuat di dalam Tuhan. Percaya kuasa Tuhan itu yang dapat kita andalkan. Karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Ya saudara. Terus di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bukan saja kepada pribadi Tuhan, tapi kepada Taurat Tuhan kita terus merenungkannya siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pastikan ya saudara-saudara, kita bukan cuma mendengar, tapi kita juga merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya ada jaminan, ada kekuatan Tuhan yang terus mensupport saudara dan saya lewat setiap perenungan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi gak pernah kekeringan saudara-saudara. Ketika kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita pasti mengalami jaminan yang dari Tuhan. Yang menghasil buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya saudara-saudara, karena akar itu mencari air yang membangun akan tumbuhan yang di atasnya. Biar hidup saudara dan saya juga. Balik ke Kolose 2 ayat yang ke-7 tadi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun
hidup saudara dan saya di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Membuat saudara dan saya ini mengerti akan rambu-rambu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya ini dibangun di atas Dia dengan takut akan Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman timbul daripada mendengar firman, ya saudara. Ketika saudara dan saya ini punya firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka iman kita ini akan tetap punya hati yang percaya. Hati yang tidak bisa digeser oleh apapun juga. Mungkin keadaan sulit, pergumulan yang belum ada jalan keluar, tetapi kita tetap percaya, punya iman yang teguh. Karena apa? Karena kita punya jaminan. Jaminan siapa? Jaminan Tuhan yang dapat kita andalkan. Harapan kita yang kita dapat andalkan. Firman Tuhan itu ya dan amin, yang akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Mungkin kita sudah melenceng keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu berbicara dalam hidup saudara dan saya, ketika kita merenungkan kembali apa yang menjadi janji Tuhan, kita kembali kepada posisi yang mula-mula. Kita kembali kepada posisi yang benar seperti yang Tuhan mau. Sehingga jaminan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam menjadi satu kegemaran, kesukaan setiap kita, ya saudara-saudara. Biar firman Tuhan ini pagi hari ini, ya saudara, membawa setiap saudara dan saya ini makin berakar di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam itu menjadi kekuatan kita, seperti air, seperti akar yang merambat kepada batang air. Tidak mencari kekuatan yang lain, ya saudara-saudara. Tetapi akar itu mencari sumber mata air yang membuat pertumbuhan daripada pohon itu maksimal, ya saudara. Akar itu gak kelihatan. Yang kelihatan itu tumbuhannya di atasnya, ya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, saudara dan saya ini bisa dilihat dari pergaulan kita, dari perkataan kita, dari segala apapun yang kita lakukan, ya saudara-saudara. Karena yang kelihatan kan pohonnya, akarnya itu nggak kelihatan di dalam, ya saudara. Akar itu di dalam yang mencari air, tapi yang kelihatan kan daunnya, batangnya, pohonnya menghasilkan buah. Demikian juga saudara dan saya. Ketika akar itu sehat, ya saudara, dalam hidup saudara dan saya, karena terus mengalir aliran air hidup dari surga lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, lewat setiap firman-firman yang kita baca, ya saudara-saudara, itu yang akan membuat aliran air hidup dalam hidup saudara dan saya. Sehingga akar ini bertumbuh, ya saudara, bertumbuh menopang kehidupan saudara dan saya. Dan hidup saudara dan saya akan menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Bukan buah yang masam, ya saudara-saudara. Karena kita tahu dari pohon itu buahnya yang dinikmati, ya saudara. Biar perenungan firman Tuhan pagi hari ini membawa setiap saudara dan saya ini, ayo berakar kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau melimpah dengan syukur tentunya kalau cocok ya syukur. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, ya saudara-saudara. Tapi kalau keadaannya mungkin tidak seperti yang kita mau, bagaimana? Apakah kita tetap bersyukur? Tapi Alkitab menulis mengucap syukurlah dalam segala perkara. Kemarin ada yang bersaksi, enggak gampang katanya mengucap syukur. Kalau lagi diberkati, kalau lagi semuanya baik, mengucap syukur puji Tuhan gampang. Tapi kalau keadaannya tidak baik, tapi itulah ujian, ya saudara-saudara. Bagaimana hatimu melimpah dengan syukur? Hati kita melimpah dengan syukur ketika saudara dan saya ini sepakat
sepakat dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang terjadi ya saudara-saudara. Mungkin keadaannya gak baik, mungkin ada yang sakit. Aduh gak enak kalau yang namanya sakit tuh ya saudara-saudara. Penderitaan bukannya sesuatu yang harus bisa disyukuri. Tapi Alkitab mengajarkan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Enggak pakai syarat, enggak ada selanjutnya. Ya saudara-saudara, titik ayat yang ke-7 ini. Artinya ketika saudara dan saya, yuk sama-sama sepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Sekalipun menurut kita ini enggak cocok, menurut kita ini enggak enak, menurut kita ini aduh ini nih. Bagaimana bisa bersyukur kalau keadaannya seperti ini. Tetapi ketika kita percaya apapun yang diizinkan Tuhan. Roma 8 ayat 28 ya saudara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang ada di dalam rencananya. Saudara dan saya pastikan ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi percayalah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun lihatnya enggak baik, sekalipun itu enggak cocok. Tapi biarlah hati kita tetap mengucap syukur, melimpah dengan syukur. Tanda kita sepakat dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya ini sepakat dengan Tuhan ya saudara-saudara, maka damai sejahtera itu kembali ada dalam hidup kita. Mungkin tadinya aduh kayak gimana gitu hatinya tuh ya penuh dengan gejolak, penuh dengan hati yang berontak. Oh Tuhan, kenapa begini dan kenapa begitu? Bagaimana bisa bersyukur keadaan yang gak bagus, keadaan yang gak baik. Tapi ketika kita percaya saudara-saudara, kuasa Tuhan itu tetap bekerja buat saudara dan saya mendatangkan kebaikan. Mungkin waktu itu belum kelihatan kebaikan, tapi kita percaya, kita tahu sekarang, nanti setelah mengalaminya selesai ya saudara-saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biar perenungan firman Tuhan ini ayo sama-sama kita lakukan. Berakar di dalam Dia, berdiri teguh di dalam Dia, ya, membangun hidup saudara dan saya di dalam Dia, dan hati kita melimpah dengan syukur. Biar itu kita kerjakan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang kita renungkan siang dan malam, itu yang akan memampukan saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, akar itu fondasi, ya. Kalau satu bangunan mau dihitung dulu, kamu mau mendirikan bangunan itu tingkatnya berapa? Ya, itu kalau Ibu Ina pasti tahu karena dia seorang insinyur sipil, ada hitungannya. Ya, kalau kamu mau bangun suatu gedung, nggak pakai tingkat, itu ada hitungannya. Fondasinya harus pakai apa? Hitungannya berapa, besinya ukuran berapa, itu ada semuanya. Kalau seseorang mau membangun 2 tingkat, 3 tingkat, 10 tingkat, 20 tingkat seperti bangunan-bangunan di Jakarta, kadang-kadang bangunan itu bisa rada meliuk-meliuk, nggak lurus ya. Saya kalau lihat bangunan ini kok bisa ya, paling atas itu kayak melengkung begitu, kok udah ambruk. Karena apa? Punya fondasi yang kuat, dibuat sedemikian rupa, dihitung dengan teliti. Nah, itu gambaran dalam hidup saudara. Akar itu fondasi.
Kalau kalian, saudara dan saya itu tetap kuat, kena angin, kena badai, kena gempa, tidak bakal runtuh. Itu harus punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Fondasinya harus percaya Yesus Kristus Tuhan. Itu dasar fondasi. Setelah itu dikatakan dibangun di dalam Dia, kata firman. Jadi harus dibangun di dalam firman. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman, menjadi pelaku firman. Maka semua yang tadi diceritakan oleh Ibu Guatlan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap kuat karena berakar sangat kuat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami sangat merindukan Tuhan menjadi suatu bangunan yang tinggi sekali. Tapi ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami tidak berakar kuat di dalam Engkau, yang mengakibatkan badai, angin topan, gempa akhirnya runtuh. Buat kami Tuhan mau belajar dari nol, menjadikan Engkau sebagai dasar dalam kehidupan kami. Dan kami banyak membaca firman-Mu, mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Belajar menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami tambah hari, tambah tinggi bangunan kami. Dan tetap kokoh dan kuat. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Engkau tahu pergumulan kami. Tidak ada satupun dalam hidup kami Tuhan yang tertutup di hadapan-Mu. Semua terbuka. Pergumulan kami tentang kesehatan kami. Pergumulan kami tentang keuangan kami. Pergumulan kami tentang keluarga kami. Tuhan, tidak ada yang tertutup. Kami mau buka semua di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan itu merupakan badai-badai yang melanda dalam hidup kami. Berikan kami berakar kuat, supaya apapun yang terjadi, kami tetap tegak berdiri. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami persembahkan akan semua persoalan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas kami. Engkau pasti punya jalan keluar buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu, keadaan apapun juga saat ini Tuhan, berikan kami kemampuan. Hanya karena anugerah dan favor daripada-Mu, kami akan dapat mengatasi semua masalah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami tidak lupa untuk mendoakan akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dalam keadaan apapun juga negara dan bangsa kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau memegang kendali dalam dari keluarga besar daripada Indonesia ini. Engkau tahu Tuhan apa yang bakal terjadi untuk bangsa dan negara kami. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Keadaan pergolakan ekonomi yang saat ini melanda seluruh dunia, kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan memegang kendali atas bangsa ini. Engkau berkati perekonomian Indonesia. Engkau berkati Tuhan
semua hasil bumi, hasil tambang, semua barang-barang ekspor yang akan diekspor, kami minta di dalam namamu, Engkau yang akan memutarkan roda perekonomian bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua aparat di dalam negara kami untuk mengetahui akan oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini. Engkau sendiri akan membongkar semuanya Tuhan, sehingga negara kami dilepaskan dari rongrongan, dilepaskan dari korupsi, dilepaskan dari perkara-perkara yang tidak baik, sehingga semua hasil negara dapat dinikmati oleh setiap penduduk Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam Tuhan. Engkau buat semua minimal Tuhan, karena kami banyak mendengar di mana-mana terjadi banjir, sedangkan sebetulnya bulan-bulan ini adalah sudah menjelang bulan kemarau. Tuhan, kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu akan keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Kami butuh Tuhan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menerima Tuhan daya tahan tubuh yang dari ilahi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kekuatan ilahi kami terima. Kami tidak akan menghadapi sakit penyakit. Semua tidak akan berani untuk mendekati tubuh kami, karena di dalam tubuh kami ada daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Berkati tangan kami yang akan bekerja hari ini ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Bersama dengan Engkau kami akan menerima semua janji-janji-Mu. Dan biarlah kaki kami ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Dan kami sangat percaya Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.